Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan mendemonstrasikan terkait aplikasi yang sudah saya buat untuk bagian final project Sunbird Code batch 70 ya kalau saya tidak salah ingat. Saya lihat batch 70. Pada aplikasi ini saya membuat online shop aplikasi di mana tadi sudah muncul splash screen-nya di mana user yang baru membuka aplikasi akan mendapatkan splash screen selama 5 detik terkait aplikasi kita. Kemudian selanjutnya ini ada landing page-nya di mana get started ini ketika user ingin memulai aplikasi tinggal menekan tombol get started ini dan akan diarahkan ke dalam login page. Kita membuat kasus di mana user ini belum mempunyai akun. Di mana kalau misalnya user belum mempunyai akun, tinggal pencet tombol sign up yang akan berpindah ke bagian registrasi. Untuk bagian authentication, saya sudah menerapkan fitur dari Firebase Authentication. Nah, saya sudah pernah membuat akun. Kemudian kita coba buat akun lagi aja. Mungkin namanya kita Jendo, kemudian email testing123@gmail.com. Kemudian kita coba passwordnya 1234567 Kalau misalnya kita tidak cocokkan, maka passwordnya tidak bisa ya. Tipikal Firebase harus dari authentication-nya Firebase memang sudah diterapkan untuk bagian email, password itu harus sesuai ya. Kita coba registrasi terlebih dahulu dan oke, ini masih sedikit ada bug di bagian awalnya. Mungkin kita coba dulu deh kalau logout. Kita coba udah ngelihat bahwa di Firebase Console datanya ini sudah masuk testing123@gmail.com ya. Mari kita coba aja lagi testing123@gmail.com 1234567 Oke, kita sign in terlebih dahulu. Maka welcome back Jendo ya. Kemudian aplikasi kita ini terkait tipikal modelan online shop ya. Uh, dan dan API yang saya gunakan adalah Fake Store, sorry, ya Fake Store API ya, fakestoreapi.com yang bisa dilihat. Saya udah membuat dokumentasinya. Di sini ada Fake Store API, tentu saja dibantu oleh Codex ChatGPT. Oke, itu mungkin nanti ada di link GitHub yang saya submit. Kemudian fitur utama saya adalah bukan search, kategori dari Get API, get datanya ada elektronik ya, kemudian ada men's clothing, jewelry, dan juga women's clothing ya. Ini sudah dikategorikan ya, saya menggunakan products kategoris ya. Dan di sini juga all product, kalau mau ngelihat semuanya bisa langsung di sini. Mungkin kedepannya kalau saya terusin aplikasi ini mungkin bisa menggunakan search bar juga. Kemudian ada shopping cart, nanti terjadinya proses CRUD ada di sini, di mana kita bisa nge-create, user bisa nge-read, dan user bisa mengupdate bahkan mendelete datanya di bagian di bagian shopping cart ini. Kemudian ada profile yang ya belum ada fitur-fitur yang saya terapkan sih, ini hitungannya sih. Payment method belum ada, notification dan lain-lain masih belum ada, cuman ada logout button saja. Mungkin kita coba testing terlebih dahulu untuk kita create card ya. Kita coba jewelry-nya. Sorry, ini snack bar-nya agak ganggu. Kita coba zone hard disk ya. Kita add to cart. Kemudian dapat notifikasi untuk kita bisa ngelihat card-nya ini. Sorry, masih belum. Apakah di sini tidak masuk? Saya udah nyoba nerapin Firestore sih. Seharusnya datanya sudah tersimpan ya di sini zone hard disk ini. Iya, saya sudah menerapkan di Firestore, tapi
Saya agak bingung. Oke, di sini baru masuk. Kayak nampaknya memang gara-gara saya menggunakan emulator jadi tidak terlalu uh, real time mungkin ya. Di sini saya ada WD 2TB Elements Portable. Di sini ada WD TB. Kemudian saya bisa update ini, update ke 3 langsung ngaruh juga ya di Firestore-nya. Saya tahu kenapa tadi di bagian uh, John hard disk-nya tidak muncul, saya kurang mengerti ya. Ini coba aja kalau misalnya saya hapus ya, langsung terhapus dari database juga. Ini yang saya bilang dari apa namanya Firestore yang fitur CRUD yang saya terapkan di dalam aplikasi ya. Ya saya agak kurang mengerti kenapa John hard disk ini tidak masuk tadi ya. Hanya yang baru-baru ditampilkan saja. Seharusnya tidak ada masalah dari saya coba kemarin. Ya, seperti itu. Kalau misalnya user close aplikasi, kemudian mencoba buka aplikasinya lagi, uh, muncul di get started, tapi langsung login. Itu dikarenakan authentication dari Firebase ini menyimpan token yang membuat user itu tidak perlu ngeload lagi. Ya, di sini John hard disk-nya muncul ya. Baru muncul. Ya, overall sih sebenarnya tidak ada masalah. Cuman tadi mungkin agak berpengaruh di internetnya karena saya menggunakan emulator. Kemudian saya bisa melakukan sesi logout yang langsung mengarah balik ke login button dan juga saya tidak bisa kembali ke halaman yang saya ketika logout tadi kita tidak bisa melakukan back button ya, up buttonnya saya nonaktifkan. Jadi untuk flow dari aplikasi saya memang saya melakukan stress testnya harus di bagian sampai khususnya di bagian authentication, kemudian sedikit lama di bagian Firestore ya, karena sistem card ini saya ingin menerapkan CRUD. Sepertinya untuk bagian fitur-fitur yang sudah saya kembangkan, antara lain itu tadi di bagian splash screen, onboarding, authentication, CRUD, dan juga fitur logout itu. Oh ya, kemudian juga tadi kita memang ada produk-produk kategori dan juga detailnya itu termasuk bagian dari program saya. Di sini saya sudah menggunakan CRUD BLOC sebagai state managementnya. Mungkin saya masih belum mengerti banyak terkait BLOC. Saya kebiasaannya menggunakan provider. Ya overall seperti itu dari aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi ada sedikit kendala di mana datanya belum masuk ya. Coba lakukan login lagi untuk cross check data. Saya ini lagi. Saya tadi udah bener kan? Nah. Ya, karena memang menggunakan emulator, jadi sering banget jadi kendala seperti ini ya. Ya, muncul di sini. Seperti di sini tadi ada kategori, ada produk detail, di mana kita udah ngambil description, harganya, reviewnya, ratingnya, nama aplikasi, nama barang dan juga gambar dari barang tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Send bercode. Jaya terus.